Nama saya Rahma. Cerita yang saya angkat ini adalah cerita nyata. Cerita ini berhubungan dengan sebuah lukisan. Lebih tepatnya, lukisan seorang perempuan. Lukisan ini bukan karya hasil seorang pelukis terkenal atau peninggalan dari orang-orang di masa lalu. Lukisan ini dibuat oleh om saya. Kejadian pelukisan itu sih ceritanya udah lama banget, waktu saya masih berumur 5 tahun. Dan sekarang pun saya tahu karena diceritakan sama tante saya. Lokasi lukisan ini ada di kamar mama saya, bukan di atas kanvas, tapi coretan di tembok. Coretan seorang yang kurang waras dan memberontak ketika dilarang mencoret-coret tembok. Ya, om saya adalah orang yang memiliki gangguan mental, dan lukisan wanita itu adalah hasil coretan tangannya. Om sempat dilarang, tapi ya taulah gimana lagi. Teman-teman taulah bagaimana seseorang yang memiliki kekurangan seperti itu saat kemauannya tidak dipenuhi. Akhirnya, orang tua saya menuruti apa kata om saya, dan om saya melukis perempuan itu di tembok. Saya akui, om cukup mahir dalam menggambar, karena wajah wanita itu sangat cantik, cantik banget malahan. Karena hasilnya yang bagus itu pula, awalnya keluarga saya nggak ada yang aneh melihat lukisan itu. Tapi tanpa kami ketahui, dari lukisan itulah kengerian-kengerian mulai terjadi di rumah kami. Beberapa waktu kemudian, sepupu saya lewat tepat di depan kamar mama saya, tepat adanya gambar itu. Ketika lewat, dia mendengar suara perempuan dari dalam. Karena penasaran, sepupu saya melihat dari celah pintu kamar. Dan apa yang ia lihat membuat sepupu saya sangat kaget. Karena yang dia lihat dan dengar, suara wanita itu berasal dari lukisan wanita tadi. Ia bisa melihatnya, lukisan itu bersuara, sambil matanya melirik ke kanan dan kiri. Wajah cantiknya berubah mengerikan, seperti orang yang marah, dan sepupu saya tersentak kaku ketika mata lukisan wanita itu melirik tepat ke arah celah pintu tempat sepupu saya mengintip. Segera sepupu saya langsung kabur dan mengadu ke bapak saya, dan sejak itu bapak saya menaruh lemari agar menutupi lukisan tersebut. Kejadian ini pula lah yang membuat sepupu saya yang saat ini sudah dewasa gak pernah berani lagi masuk ke kamar mama saya sendirian. Peristiwa aneh seputar lukisan itu gak cuma segitu aja. Kali ini berasal dari adik saya, R. Waktu itu adik saya masih kecil, umurnya sekitar 8 bulan. Mama saya menaruh adik saya di kamar karena adik saya sudah terlelap tidur. Dan mama akan melaksanakan aktivitas rumah di kamar itu, cuman adik saya yang tidur sendirian. Beberapa jam kemudian, mama saya masuk ke kamar dan kaget, adik saya sudah tidak ada di dalam kamar. Adik saya baru 8 bulan dan belum bisa berjalan waktu itu. Mama panik dan seluruh keluarga kaget ketika mama terlihat histeris. Saat itu juga, seluruh keluarga saya langsung mencari adik saya. Termasuk saya, mencari-carinya di mana-mana sampai keluar rumah, tapi hasilnya nihil. Sampai beberapa jam berlalu dan saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tidak lama kemudian, saya mendengar suara adik saya. Dia lagi tertawa dan asalnya dari kamar mama. Tepatnya suara adik saya itu asalnya dari dalam lemari. Suaranya tepat di dalam lemari mama yang dipakai untuk menutupi lukisan wanita tadi. Dan ketika saya buka, benar, ia ada di dalam lemari. Entah bagaimana adik saya bisa ada di sana, tapi saya langsung bawa adik saya keluar kamar. Sejujurnya, lukisan itu sudah dihapus dengan ditimpa oleh cat putih. Tapi nggak tahu kenapa, corak lukisan itu masih ada tersisa bagian bibir dari lukisan perempuan tersebut. Sampai sekarang, teror ini masih berlangsung. Saya masih suka takut berada di kamar mama, sendirian, karena cerita tentang lukisan ini. Apalagi yang paling banyak saya kesal adalah tiap malam saya mendengar suara perempuan menangis. Dan kalian tahu arahnya dari mana?
Ya, di belakang lemari mama.